Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Para pemirsa serta jamaah Al-Burdah, hafizakumullahu jami'an, semoga selalu dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk dalam kelanjutan pembahasan Ramadan. Tema bahasan kita ini adalah bahasan spesialisasi Ramadan. Disebutkan di depan bahwa Ramadan disebut sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keberkahan, Syahrul Barakah. Nah, ada satu riwayat yang kita petik dalam kitab Bahjatul Anwar tentang sebuah hikayat seorang Majusi. Orang Majusi ini artinya adalah orang penyembah api. Jadi orang dari golongan penyembah api yang tentunya tidak beriman kepada Allah. Annal majusiyya lamma ihtarama Ramadan wajada al-imana fa kaifa biman shama wa ihtaramahu, katanya. Jadi ada orang Majusi gara-gara memuliakan bulan Ramadan, gara-gara memuliakan bulan Ramadan, maka dia mendapatkan hidayah dari Allah sehingga dia beriman kepada Allah. Lantas bagaimana dengan orang yang terlibat dalam katakanlah kegiatan ritual bulan puasa, kegiatan puasa, ikut berpuasa, memuliakan bulan puasa, memuliakan bulan Ramadan? Tentu itu akan mendapatkan keutamaan yang lebih. Diceritakan begini, ukiya anna majusiyan ra'a ibnahu fi Ramadan ya'kulu fi suqi fa darabahu wa qala lima lam tahfaz hurmatal muslimina fi Ramadan. Orang Majusi ini satu ketika mendapati anaknya ngemil makanan di tengah-tengah komunitas orang muslim yang sedang berpuasa. Dia tidak berpuasa, makan di tengah-tengah orang yang sedang melakukan puasa. Gara-gara tingkahnya ini, gara-gara perilakunya ini, maka si orang tua, orang Majusi ini menjadi marah melihat sikap dan perilaku anak yang dipandang kurang menghargai orang yang berpuasa. Maka sekonyong-konyong anaknya yang tidak berpuasa makan di tengah-tengah orang yang berpuasa ini, langsung saja dipukul, ya, langsung saja dipukul. Kemudian seraya bertanya, wahai anakku, lima lam tahfaz hurmatal muslimina fi Ramadan, kenapa engkau tidak menjaga kehormatan orang muslim di bulan Ramadan? Kenapa kamu makan, ya, makan di siang hari di bulan Ramadan di tengah-tengah orang muslim yang sedang menjalankan puasa Ramadan? Itu teguran Majusi ini kepada anaknya. Lalu suatu ketika sang orang tua yang beragama Majusi ini meninggal. Fara'ahu 'adimun fil manami 'ala sariril 'izzati fil jannah. Lalu di situ ada orang
Ada orang alim yang bermimpi bertemu dengan orang yang majusi yang memukul anaknya gara-gara tidak menghormati orang muslim yang berpuasa. Ada yang memimpikan memimpikan orang majusi ini. Dalam mimpinya ternyata orang majusi ini terlihat berada di atas pembaringan yang sangat mewah, sariril izzah. Jadi berada di atas dipan dengan permadani yang indah. Itu justru fil jannati, di surga. Padahal dia diketahui oleh kebanyakan orang belum masuk agama Islam. Lalu si orang alim ini heran. Faqala, maka lalu dia bertanya, alasta majusiyan? Bukankah engkau orang majusi, orang yang penyembah api? Kenapa engkau bisa mendapatkan kehormatan seperti ini, mendapatkan kemuliaan dari Allah seperti ini, padahal engkau orang majusi? Maka si majusi itu berkata, faqala bala, iya, aku memang orang majusi itu. Walakin sami'tu waqtal mauti nidaan min fauqiyya malaikati la tatrukuhu majusiyan fa akramuhu bil islami bi hurmatihi di Ramadan. Akan tetapi di saat-saat aku sedang mengalami sakaratul maut, ya, di saat-saat aku sedang mengalami sakaratul maut, aku mendengar suara seruan, ya, yang berada di atasku, yang isi seruannya itu mengatakan begini, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, la tatrukuhu majusiyan, katanya, jangan kalian biarkan dia tetap beragama majusi, jangan biarkan dia mati dengan membawa agama majusi, maksudnya dengan tidak masuk Islam. Fa'akramuhu, maka muliakanlah dia bil islami, dengan masuk Islam, bihurmatihi, sebab dia telah menghormati di Ramadan, karena dia telah menghormati, memuliakan bulan Ramadan. Perhatikan di situ. Coba bayangkan, Allah mengangkat martabat seseorang yang sebelumnya adalah dia beragama majusi, cuman gara-gara cintanya kepada bulan Ramadan, ya kan, dengan misalnya memukul anaknya gara-gara tidak menghormati orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ternyata itu mengundang rahmat dan hidayahnya Allah, sehingga si orang ini yang semula tidak beragama Islam akhirnya masuk ke dalam agama Islam dan mendapatkan perlakuan istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Burdah yang saya banggakan, jadi penyebab hidayah turunnya petunjuk Allah kepada hambanya ini beraneka ragam. Akan tetapi dari semua ragam itu pasti berorientasi kepada satu hal, yakni apa itu? Memuliakan kepada sesuatu yang memang dimuliakan oleh Allah. Ingat kasus ini, saya menjadi ingat kasusnya Nabiullah Musa, saat kemudian tukang-tukang sihir itu didatangkan, secara sengaja didatangkan oleh Fir'aun untuk mengadu kesaktiannya di hadapan Nabi Musa. Kemudian dengan akhlaknya itu, kemudian justru gara-gara sikap ramahnya tukang sihir mempersilahkan terlebih dahulu kepada Nabi Musa untuk menunjukkan kebolehannya, lah justru gara-gara empati itu Allah memberikan hidayah sehingga mereka berempati kepada ajaran Nabi Musa dan akhirnya masuk Islam, masuk agamanya Nabi Musa. Ada banyak hikayat terkait dengan ini. Termasuk juga dalam kitab-kitab yang lain disebutkan sama,
orang yang ahli fasik, tapi gara-gara cinta kepada orang-orang yang salih, justru dia diangkat makomnya menjadi kekasihnya Allah. Karenanya marilah kita sebagai umat Islam ya untuk senantiasa menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan berpuasa, dan bagi kita yang uzur untuk tidak melakukan puasa supaya tidak makan secara brutal dengan menampakkan makan sambil di jalan di tengah-tengah orang yang sedang berpuasa. Termasuk juga yang bagian tukang-tukang warung, tolong dihormati bulan yang penuh berkah ini dengan tujuan memuliakan bulan Ramadan. Dengan niatan seperti ini mudah-mudahan kita akan mendapatkan perlakuan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.